Coba, sahabat terbaik, coba berikan kata-kata yang memberkati pasanganmu, sahabat terbaikmu pagi hari ini. Yuk, saya izinkan. Loh, sahabat terbaik atau pasangannya? Yang sudah punya pasangan, pasangan dong. Wow, wow. Bapak Ibu, kita lihat contoh Pasahat ya. Pasahat memberikan kata-kata berkat buat pasangannya tuh di kayak giniin. Mantap banget. Ya, kita tiru ya. Wow, Bang Omega sama Kak Cincia juga luar biasa. Saya jadi pengen turun. Oke, satu kali lagi berikan kata berkat buat pasanganmu atau sahabat yang terbaikmu pagi hari ini. Dengan mesra dong. Ayo, Papa Jose dan Mama Jose. Oh, sweet sekali. Why? Kak Diana sama Bang Eso mana? Oke. Waduh, jauh ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita mau semakin mengasihi pasangan kita, semakin mencintai pasangan kita karena kasih Kristus. Kita juga mau kasih itu ada pada sahabat kita, ya. Ya, Bapak Ibu, kita, oh ya, silahkan Bang Dami. Oke. Ada yang mau menyapa sahabatnya lagi? Pasangannya sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Terima kasih contoh-contoh yang terbaik buat kami, pasangan-pasangan muda. Dari Pasahat, dari Bang Omega, Kak Cincia, dari Papa Jose, Mama Jose. Terima kasih. Semoga kami juga meneladani hal yang serupa. Amin. Pasangan yang akan diresmikan. Baik Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Bila Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjaga prokes Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang menjadi teladan juga buat di luar sana. Terima kasih Bapa, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami rindu Tuhan Yesus yang dimuliakan. Tuhan Yesus disenangkan atas pujian penyembahan kami, atas gerakan kami, atas pemberian hati kami kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa pagi hari ini kami pun mengalami Tuhan di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan Tuhan, kita mau katakan Tuhan Yesus baik sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Siapa yang baik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita katakan masuk gerbangnya bersyukur. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu bersuka cita? Bersuka cita? Aku bersuka cita. Karena Yesus itu baik. Amin. Beri gerakan, aku bersuka cita. Iya, kita nyatakan kepada jiwa kita ya, ayo bersuka cita dong. Ya, Amin. yuk. Masuk gerbangnya bersyukur, yuk. Kita bersyukur, kita bersuka cita di dalam Amin. Tuhan. Ini perdana loh. Ya, bersuka cita ya. Ayo, singer bersuka cita ya, bersuka cita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Tuhan. Puji tiuplah sangkakala. Beri tarian. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya Sekali lagi kekal dengan selamanya. sungguhan hati katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Yes, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk Yesus tangan yang baik. terbaik buat nama Tuhan dong. Amin. Yes. Kita katakan, kita gerakan badan kita, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Amin. Yuk,
Ayo, jangan malu-malu gerakan badanmu buat Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. kasih setia, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. kasih setia Tuhan, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesus luar biasa. Yesusku, luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku, luar Sekali lagi, biasa. dengan iman, Yesusku luar biasa. Yesusku, luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. Yesus di mana? Di hatiku. Maka aku menjadi luar biasa di dalam Amin. Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi aku luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Yes, Tuhan.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes, Bapa, Kau setia. Bapa, Amin Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dulu, selama-lamanya. sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Amin. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus Tuhan. Kau tunjukkan Amin, kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Kau sungguh baik kami bersama Yesus Tuhan. Tuhan hati kami tertuju. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Amin. Yes. Amin, amin. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Amin. Kau ditinggikan di atas kami Tuhan. Yes. Kau kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Kami bersyukur kalau di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami. Biarlah Engkau berfirman bagi kami. Biarlah Engkau berkata-kata lewat hidup kami. Bawalah hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan dengan apa yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikannya kepada hamba-Mu. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini bisa menerima, menangkapnya dengan cermat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo. Ini semuanya hadir ya. Semuanya hadir di sini. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Yeskiel pasal 35. Ayat 1 sampai ayat yang ke 15. Oke. Ayat 1 sampai 15. Kita baca saya baca dari ayat ganjil. Saudara bisa baca ayat genap. Sudah? Yeskiel 35. Ayat 1 sampai 15.
35 bukan 25. 35. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak ya silakan. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan aku akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Oleh karena dalam hatimu hatimu terpendara rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku, dan aku mendengar. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah aku akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhannya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang pegunungan Seir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pegunungan Seir ini adalah daerah Edom, daerah Damsik, Edom. Dan mereka ini adalah orang-orang dari kalangan Esau dan Yakub, Esau ya, dari kalangan Esau yang akhirnya berdiam di sini. Dan mereka adalah orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan, orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Dan oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang akhirnya menjadi terbuang, dan orang Israel kemudian merebut daerah mereka dan menguasai mereka, dan mereka akhirnya menjadi orang yang tersingkir. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan aku akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kata-katamu reruntuhan, dan engkau akan menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah bernubuat terhadap pegunungan Seir. Allah menubuatkan kepada pegunungan Seir bahwa engkau akan menjadi sunyi sepi.
Dan engkau akan menjadi kota yang menjadi yang yang sudah tidak ada lagi orang-orang yang akan mampu hidup di situ. Jadi mereka hidup di dalam pegunungan Seir ini, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa hidup sebagaimana layaknya orang hidup. Dan ini yang terjadi atas pegunungan Seir. Mengapa mereka demikian? Karena pada waktu orang Israel diserang oleh Nebukadnezar, mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, dan mereka orang-orang yang bersyukur bahwa mereka orang Israel harus dimusnahkan. Mereka bangga kepada bangsa Nebukadnezar, kepada bangsa Babel yang menyerbu Yerusalem dan kemudian merebut pegunungan Seir, dan mereka merasa bahwa mereka akan menang di sana. Di sana mereka akan merasa bahwa mereka adalah orang yang paling bahagia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sedang terjadi saat ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini adalah saudara di mana kita saat ini berada dalam suatu keadaan di mana kita berada dalam keadaan kita ada dalam pegunungan. Kita ada dalam keadaan terkepung. Kita sedang dalam keadaan terkepung. Yerusalem sedang mengepung kita. Nebukadnezar sedang mengepung kita. Itu yang terjadi saat ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada saat ini adalah di mana kita semua dalam keadaan menjadi orang-orang yang betul-betul harus mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang betul-betul harus mengandalkan Tuhan dan memperoleh kekuatan daripadanya. Inilah yang harus terjadi atas kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan disiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Orang yang sangat berharap kepada Dia. Kita bukan orang-orang yang mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kita orang-orang yang sangat berharap hanya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi. Dan di sini dikatakan ayat 5, oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang-orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Orang-orang pegunungan Seir merasa bahwa mereka nyaman dan mereka merasa menang. Orang Israel dijajah, mereka merasa menang sehingga mereka akhirnya bangga untuk itu, dan mereka merasa bahwa orang Israel akan hancur, dan itu yang mereka dambakan. Oleh sebab itu mereka mengharapkan bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang merdeka sepenuhnya. Dan itu yang menyebabkan Tuhan akhirnya murka terhadap bangsa Israel, bangsa Edom, sehingga Tuhan akhirnya berkata bahwa bangsa itu akan menjadi bangsa yang dimurkai, bahwa pedang akan menyerang mereka, bahwa Tuhan akan membiarkan pedang mengejar mereka, menghancurkan kehidupan mereka. Itu yang terjadi atas bangsa Israel. Dan kemudian di sini dikatakan, oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan kita saat ini? Kita saat ini sedang ada dalam keadaan yang tertekan. Kita sedang saat ini adalah bangsa yang sedang dijajah oleh karena penjajah yang namanya endemi ini. Kita sedang ada dalam pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang ada di atas bangsa-bangsa. Tetapi kita harus sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang mempunyai perkara yang luar biasa terhadap kita. Walaupun mungkin kita saat ini sedang mengalami keadaan saat endemi ini, tapi kita saat ini sedang menuju kepada kekuasaan yang sesungguhnya. Kita sedang mengambil bagian kita untuk mengambil tempat kita, untuk kita akhirnya mengambil tempat untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Ini yang Tuhan ingin terjadi atas hidup kita. Allah ingin mengurapi kita. Allah ingin kita mengambil tempat kita di sorga. Tempat kita ada bersama dengan Kristus di sorga. Dia ingin kita ada bersama-sama dengan Dia di sorga untuk kita bersyafaat, untuk kita berdoa, untuk bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita.
Kita harus sadar bahwa bangsa kita ini bangsa yang sebenarnya dalam kondisi ya di mana Jokowi ini selalu dikejar untuk dijatuhkan. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak ingin Jokowi dijatuhkan. Kita tidak ingin Jokowi itu jatuh sebelum waktunya. Kita tidak ingin Jokowi itu mundur sebelum waktunya. Tuhan ingin membangkitkan Jokowi, tetapi Tuhan mengizinkan terjadi atas bangsa kita, di mana bangsa ini selalu akhirnya berpikir bahwa Jokowi ini hanya ingin membela orang Kristen, ingin membela orang Kristen, ingin menjaga orang Kristen, tanpa memikirkan bahwa mereka sendiri adalah orang-orang yang tidak berkenan pada Tuhan. Mereka sendiri adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berkenan di hati Tuhan. Ini yang harus kita jagai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Edom ini adalah bangsa yang memberontak. Dia tidak mau tunduk kepada Tuhan. Dia tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Dia tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia mau menyerang orang Israel. Dia mau membunuh orang Israel. Tapi orang Israel tidak bisa dibunuh. Di sini dikatakan bahwa engkau bersalah karena mencurahkan darah. Maka darah akan mengejar engkau. Mereka akan dikejar oleh darah. Mereka akan dimusnahkan oleh karena mereka mau membunuh, berencana untuk membunuh bangsa Israel. Ini yang terjadi atas mereka. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dikatakan ayat 8, aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukit, di lembah-lembah, dan di alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi atas bangsa Israel? Atas bangsa Edom ini. Bangsa Edom ini hendak ingin membunuh orang Israel, ingin orang Israel ini dimusnahkan. Mereka ingin balas dendam terhadap bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Tuhan justru membalikkan itu kepada mereka. Tuhan akan akhirnya berkata bahwa mereka akan dikejar oleh pedang. Mereka akan menjadi mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan menegakkan bangsa Israel, umatnya, kita sebagai umatnya. Tuhan ingin menegakkan kita sebagai umatnya untuk kita tetap tegak berdiri atas bangsa kita. Tuhan ingin membawa kita umatnya menjadi orang-orang yang mampu berdiri di hadapan Tuhan dan membela bangsa kita. Kita meminta kepada Tuhan supaya bangsa kita diselamatkan. Itu yang Tuhan ingin terjadi atas kita. Dan Allah ingin melakukan itu terhadap kita. Dan Allah ingin membangkitkan kita menjadi umat yang berkemenangan. Ingin kita menjadi umat yang akhirnya bisa menggagalkan apa yang menjadi kehendak orang Israel, kehendak orang Edom ini. Oleh sebab engkau mengetahui ayat 10. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Di sini dikatakan bahwa Edom ingin merasa memiliki bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan mereka akan berpikir bahwa milik orang Israel itu akan menjadi milik mereka. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Tuhan akan menghakimi bangsa Edom. Allah akan murka terhadap bangsa Edom yang ingin menghancurkan bangsa Israel, yang ingin bangsa Israel akhirnya musnah. Ini yang Tuhan inginkan terjadi atas kita saat ini. Kita harus sadar bahwa ketika ada orang-orang lain mungkin mengusik kita, mungkin ada orang-orang lain mungkin menghasut kita, mungkin ada orang-orang lain, mungkin tetangga kita mungkin mengatakan hal-hal yang gak baik tentang kita. Kita harus ketahui bahwa Allah akan membela kita.
Walaupun mungkin saat ini saya katakan bahwa mereka saat ini sepertinya menang. Walaupun mungkin saat ini mereka sepertinya ya merasa bahwa mereka sudah menang. Tapi Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membela kita dan Dia akan menyatakan kemenangannya atas kita. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengar, dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku mendengarkannya. Tuhan murka terhadap bangsa Edom. Mereka ingin membalas kesalahan daripada nenek moyangnya. Oleh karena mereka sudah dikalahkan bangsa Israel, lalu mereka mau dendam dan mereka ingin bangsa Israel ini menjadi musnah. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membela bangsa Israel. Tuhan akan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa yang diurapi. Lalu ayat 13 katakan, dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bunyi pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah aku akan melakukannya terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu, dan mereka akan menjadi dan akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bangsa Israel dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita umatnya. Tuhan tidak menginginkan satupun di antara kita umatnya mengalami percederaan. Kita tidak ingin terjadi malapetaka dalam diri kita. Dia tidak ingin endemi ini menjadi suatu musuh kita. Dia tidak ingin endemi ini menjadi suatu keadaan yang membawa kita akhirnya terhempas. Keadaan kita akhirnya terhuyung-huyung. Tuhan tidak inginkan demikian. Tuhan ingin berperkara dengan kita. Bangsa lain sedang mengancam kita. Bangsa-bangsa lain mungkin orang-orang di dalam negeri kita sedang mengancam kita. Tetapi Tuhan membela kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menjagai kita dan tidak ada satupun daripada antara mereka yang bisa menghancurkan kita. Gak ada satupun dari antara bangsa Israel, bangsa Edom yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Dan itu yang Tuhan katakan kepada kita sebagai orang-orang yang bijaksana, bahwa kita adalah orang-orang yang dibangun di atas batu karang, di mana alam maut tidak dapat menguasainya. Matius 16 ayat 18 katakan, alam maut tidak dapat menguasai kita. Kita adalah orang-orang yang dibangun di atas batu karang. Kita orang-orang yang dibangun di atas Kristus. Kita sudah dibangun di atas Kristus, di mana tidak ada satupun alam maut yang bisa menguasai kita. Inilah yang harus kita sadari dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun daripada maut apapun juga yang bisa menguasai gereja. Kita akan bangkit. Tidak ada satupun dari antara kita tidak bangkit. Kita jangan loyo. Kita harus mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Bahwa kita memiliki Tuhan yang perkasa. Bahwa tidak ada satupun daripada dunia ini yang mampu mengalahkan Tuhan kita. Allah kita adalah Allah yang besar. Itu yang dimiliki Tuhan pada kita. Kita pasti akan bisa mengatasi endemi ini. Saudara tidak perlu takut akan apa yang terjadi, akan apa yang mungkin terjadi di dalam usaha saudara. Saudara tidak perlu takut akan apa yang akan terjadi di dalam segala kegiatan-kegiatan saudara. Dunia ini tidak akan mampu mengalahkan saudara. Saudara harus percaya bahwa Allah saudara adalah Allah yang mampu untuk mengatasi segala keadaan yang dimiliki, yang dialami oleh saudara. Saudara mampu mengatasi segala masalah. Amin. Oleh karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan,
pegunungan Seir akan menjadi sunyi sepi. Tuhan akan membuat pegunungan Seir akan menjadi lenyap. Tuhan akan menganggap bahwa pegunungan Seir akan menjadi milik orang Israel. Sampai saat ini pegunungan Seir menjadi milik Israel. Amin. Sampai saat ini pegunungan Seir menjadi milik Israel. Gak ada pegunungan Seir yang menjadi milik mereka. Semuanya sudah menjadi milik Israel. Dan inilah yang terjadi, apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Bahwa apa yang dikatakan Alkitab tentang pegunungan Seir itu menjadi genap. Dan tidak ada satupun dari pegunungan Seir yang bisa muncul ke permukaan. Semuanya sudah hilang lenyap. Yang adalah keturunan Israel. Amin. Amin. Ini yang terjadi atas orang-orang Edom. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menyadari saat ini siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyadari saat ini siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari siapa kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Di mana Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah bangkit dan dia sudah ada tatanya di sorga. Dan dia sudah memberikan menjadi juru selamat bagi kita. Dia sudah menjadi jalan keselamatan bagi kita. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita saat ini menyadari kalau Tuhan sudah menjadi menang, sudah menangkan pertandingan itu. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah turun ke dalam maut dan mengalahkan maut dan bangkit. Maka kita tidak akan pernah lagi mengalami maut. Kita tidak akan pernah mengalami lagi maut. Kita tidak akan pernah mengalami lagi kematian. Yang ada adalah kepada kita adalah kehidupan. Amin. Yang ada pada kita adalah kehidupan. Kita nggak perlu lagi takut akan apa yang pun yang terjadi atas bumi ini. Kita pasti akan menang. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menjadi menang. Dan di sini dikatakan segenap bahwa ayat yang ke-15, seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikian aku akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dan dalam keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang ingin diketahui oleh semua orang. Allah kita adalah Allah yang ingin dikenal oleh semua orang. Allah kita adalah Allah yang harus diakui oleh semua orang. Bahwa Dia adalah Allah atas kita semua, atas segenap bangsa-bangsa yang ada di atas bumi ini. Oleh karena itulah maka Allah ingin membangkitkan kita sebagai umatnya, untuk kita akhirnya menyatakan diri kita sebagai umat pemenang, sebagai orang-orang yang akan menang, mengakhiri segala pertandingan yang ada. Kita akan mengakhiri segala pertandingan yang ada. Hidup kita ini, di akhir hidup kita ini adalah kemenangan, bukan kekalahan. Kalau orang-orang katakan bahwa di akhir zaman ini, wah serem banget di akhir zaman. Orang-orang Israel banyak, orang-orang Kristen banyak tertekan. Orang-orang dari yang lain akan bangkit. Tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan akan menentukan siapa pemenangnya. Kitalah pemenangnya. Kita adalah pemenangnya. Kita akan mengambil alih bangsa ini. Kita akan mengambil alih negeri ini. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, engkau harus percaya bahwa engkau adalah Allah, engkau adalah milik Allah yang sudah berkemenangan, yang sudah diberikan Allah kemenangan, dan engkau akan mengalahkan dunia ini. Engkau akan mengalahkan endemi, engkau akan mengalahkan endemi COVID. Engkau akan mengalahkan COVID. Engkau tidak akan kalah. Endemi pasti kita kalahkan. Betapapun endemi ini mungkin nampaknya besar,
Tapi engkau harus percaya bahwa engkau sanggup mengalahkan endemi. Amin. Engkau sanggup mengalahkan endemi. Oleh karena itulah engkau harus bangkit. Engkau harus percaya bahwa Allah ada bersama engkau. Dia adalah Allah yang ingin membangkitkan kita dan membawa kita naik ke sorga. Dan kita akhirnya ada di tahta di sorga. Dan ketika kita ada di tahta di sorga, kita akan mengatur semuanya. Kita akan mengatur semuanya. Kita akan mengatur segala sesuatunya. Itu yang akan terjadi atas hidup kita. Oleh karena itulah setiap kita yang sudah di bawah Tuhan, sudah diberikan Tuhan tempat di sorga, kita harus mengambil tempat kita di sorga. Kita harus mengambil bagian tempat kita di sorga dan berdoa kepada Allah. Berdoa untuk tetangga-tetangga kita. Berdoa untuk orang-orang sekitar kita. Kita berdoa supaya mereka diselamatkan. Ini yang harus terjadi atas hidup kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang kalah. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang pemenang. Amin, saudara. Oleh karena itulah maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin meminta kepada saudara, mari kita sama-sama bergandengan tangan sama-sama dalam satu komsel kita. Bersepakat sama-sama dalam satu komsel kita. Berdoa untuk negeri kita. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa supaya bangsa kita ini dimenangkan bagi Tuhan. Ini yang harus kita dengar jeritan ini. Kita harus mendengar seruan Tuhan. Allah ada dalam hati kita dan Dia pasti berbicara pada kita. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu mari kita bangkit sama-sama. Mari kita bergandengan tangan sama-sama. Berdoa untuk bangsa kita. Amin. Berdoa untuk negeri kita. Supaya negeri kita dimenangkan bagi Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa. Kita bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan sama-sama. Ya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berpihak pada kita. Amin. Allah yang membela kita. Allah yang mengagungkan kita. Walaupun kita sebagai bangsa seperti bangsa Israel saat ini, kita saat ini sedang mengalami endemi. Kita saat ini sedang mengalami COVID. Tetapi Allah kita adalah Allah yang membela kita. Allah yang tidak membiarkan kita tersandung. Allah yang tidak membiarkan kita jatuh tersandung. Dia membela kita. Orala bakashikaya namashan. 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 Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Oh haleluya Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Orala bakashikaya namasih. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Oh haleluya. Orala bakashikaya namasih. Haleluya. Orala bakashikaya namasih. Orala bakashikaya
Kami berdoa saat ini Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Ora la 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 bakashikaya namase. Ora la 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 bakashikaya namase. Oh, haleluya. Kami saat ini Tuhan datang kepada Engkau Bapa. Kami saat ini datang berdoa kepada Engkau Bapa. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang saat ini ada dalam masa endemi Tuhan. Engkau saat ini paling mengetahui Tuhan keadaan bangsa kami. Engkau paling mengetahui keadaan bangsa-bangsa lain Tuhan. Saat ini Tuhan endemi ada di seluruh dunia Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan keadaan bangsa ini Tuhan. Bagaimana bangsa kami ini adalah bangsa yang multinasional Tuhan. Bangsa yang banyak sekali Tuhan keragamannya Tuhan. Bangsa yang banyak sekali keragaman agamanya juga Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau Tuhan menempatkan kami di Indonesia. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan bahwa Engkau menempatkan kami di Indonesia. Untuk kami berpegang teguh atas Indonesia. Bahwa Indonesia harus menjadi milik-Mu Tuhan. Indonesia akan menjadi milik-Mu Tuhan. Itu yang kami percayai Tuhan. Itu yang kami percayai Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau memiliki Indonesia. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Bahwa Engkau sudah memiliki Indonesia. Bahwa Engkau sudah datang ke Indonesia. Dan di Indonesia ini sudah ada kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan yang berkuasa atas kami saat ini. Roh-Mu membawa kami Tuhan saat ini Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Untuk kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Untuk kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menjagai Indonesia Tuhan dari seluruh keadaan yang ada Tuhan. Dari Merauke Tuhan. Sampai Tuhan. Dari Sabang Tuhan sampai Merauke Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan mengasihi Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia dan ingin menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Bapa dalam nama Shalom, Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara. Siapkan kami bangsa kami Tuhan. Siapkan kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami bangkit Tuhan untuk berdiri Tuhan. Untuk kami bangkit Tuhan untuk bergerak bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia Tuhan bagi Engkau Tuhan. Indonesia bagi Engkau Tuhan. Amin. Bagi Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh Indonesia bagi Engkau Tuhan. Milikilah Indonesia seluruhnya Tuhan. Engkau mengambil alih Indonesia Tuhan. Indonesia menjadi milik-Mu Tuhan. Indonesia menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bangga akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar atas kami. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Engkau sudah tebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Engkau sembuhkan. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau menangkan Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami meninggikan Engkau. Kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami adalah orang-orang pemenang Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan berkati. Oh ya. Kita akan menikmati perjamuan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Perjamuan ini adalah milik Tuhan. Dan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, kita sudah diberikan anugerah Tuhan untuk kita menikmati kasih karunia-Nya, yaitu darahnya dan tubuhnya. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 15. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena Kristus, sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali ke dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bahwa bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena itu ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai selama-lamanya, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak masuk ke dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkannya di bawah kakinya, di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam di dalam semuanya. Jika demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama seperti Kristus, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, maka mengapa mereka dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kamu juga, mengapa kamu setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Aku akan katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum, sebab esok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan kepada kamu. Aku katakan supaya kamu merasa malu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristus telah mati dan bangkit. Dia telah mati di kayu salib. Dia sudah menyerahkan tubuhnya di kayu salib untuk akhirnya darahnya dicurahkan. Darahnya sudah tercurah seluruhnya. Dan nyawanya kemudian masuk ke dalam maut. Dan di dalam maut dia mengalahkan setan. Setan sebenarnya seperti sudah mengalahkan Yesus.
Setan sepertinya sudah mengalahkan Yesus dan mereka bangga bahwa Yesus kalah. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus datang ke dunia orang mati untuk menghancurkan mereka. Yesus kemudian menghancurkan mereka. Dan Yesus mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Dan dia bangkit pada hari kematian. Dan dia akhirnya menang. Dan dia akhirnya membebaskan semua orang-orang yang ada dalam tawanan iblis. Dan dia membebaskan setiap orang-orang yang sudah percaya kepada dia untuk akhirnya beroleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan mengalami lagi kematian yang kekal. Amin. Kita yang sudah percaya pada Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita akan dibangkitkan dari kematian. Dan kita yang sudah dibangkitkan dari kematian, kita tidak akan masuk lagi ke dalam neraka. Kita akan masuk ke surga. Oleh sebab itulah maka Yesus mengharapkan bahwa setiap kali ketika kita mau bertemu bersama-sama, bersekutu bersama-sama, kita melakukan perjamuan Tuhan. Tuhan ingin perjamuannya itu dirayakan. Tuhan ingin bahwa dia dirayakan pada waktu hari kematiannya. Dia ingin diingatkan itu. Oleh sebab itu dia ingin mengajak kepada kita, mari lakukanlah ini. Lakukanlah apa yang sudah kuperbuat ini kepadamu. Itu yang dilakukan Yesus kepada kita. Dan oleh karena itu mari kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengerti bahwa ketika Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita, dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Dia menyerahkan juga nyawanya untuk kita. Dia ingin supaya kita mengingat dia. Dia ingin kita melakukan perjamuan yang sama. Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Yesus ada di tengah-tengah kita dan dia mau melakukan perjamuan. Dia ingin mengajak kita makan bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu kita semua yang ada di sini, kita semua harus mau mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kalau kita ada di sini berpikir, aku nggak mau ikut perjamuan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau berpikir demikian, engkau akan menjadi bagian dari orang luar. Engkau bukan bagian daripada tempat ini. Engkau harus menjadi bagian dari tempat ini. Kalau engkau menjadi bagian dari tempat ini, engkau harus mengakui bahwa tubuh Tuhan ini ada tubuh Yesus. Kita mau makan tubuh Yesus sama-sama. Amin. Kita mau makan tubuh Yesus, nyawa Yesus. Kita mau makan bersama-sama. Dan kita mau mengingat bahwa dia sudah mencurahkan darahnya. Dan kita mau minum darahnya juga. Karena darahnya adalah darah yang sudah dicurahkan untuk kita. Yang sudah mati untuk menebus kita. Ini yang dilakukan Yesus bagi kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah mati terhadap Yesus. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yesus sudah mati dan bangkit. Dia sudah mati dan bangkit dari kematian. Oleh karena itu kita yang mau makan tubuh Yesus ini sama-sama mengakui bahwa kita akan makan bersama-sama tubuh ini. Dan kita mengakui bahwa kita adalah tubuh Yesus. Dan kita mengakui saudara-saudara kita adalah tubuh Yesus. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Amin. Oleh karena itu kita tidak akan mengalami kematian. Dan kita akan mengalami kebangkitan. Oleh karena itu marilah kita sama-sama mau menikmati hidangan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memberikan hidangan bagi kita. Amin. Ini bukan hidangan siapa-siapa. Ini hidangan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita yang sudah siap untuk menerima hidangan ini, mari kita sambut hidangan ini. Saya minta Pak Seng dan Pak Wanto bisa bangkit berdiri. Ya. Silakan. Ya, silakan bisa dikasih. Jangan dimakan dulu, kita akan makan bersama-sama.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar. Amin. Karya terbesar dalam hidupku. Amin, amin, Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi harta terbesar, harta terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat di tangan kanan kita roti. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Ini adalah rotimu. Roti yang adalah tubuhmu, yang sudah engkau persembahkan bagi kami. Terima kasih untuk karyamu 2000 tahun yang lalu, untuk mati bagi kami di kayu salib. Engkau telah menyerahkan tubuhmu untuk engkau mati bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami mau menerima tubuhmu ini, darahmu ini, tubuhmu ini Tuhan, sebagai materai bagi kami. Kami menerimanya Tuhan dengan pengucapan syukur, karena kami tahu bahwa ini semua adalah untuk kemuliaan namamu. Untuk kami mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan rohmu, untuk kami mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaanmu yang baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan yang baik yang besar di depan kami Tuhan, engkau sediakan bagi kami. Kami mengambil bagian dalam semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu Tuhan. Kami bersyukur kalau tubuhmu ini diserahkan bagi kami untuk dipersembahkan bagi kami sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu. Kami mau memecah-mecahkannya bagi engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa tubuhmu dipecah-pecahkan bagi kami. Kami bersyukur dan kami mau memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu. Demikian juga engkau menyerahkan Tuhan, mengambil cawan Tuhan yang baru Tuhan. Dan engkau berkata Tuhan bahwa inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Engkau menyerahkan tubuhmu Tuhan dan darahmu untuk menjadi peringatan akan kami. Kami bersyukur untuk darahmu yang sudah dimateraikan untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih untuk darahmu Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa perjanjian baru telah dimateraikan oleh darahmu. Kami mau meminumnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminumnya. Dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang menguduskan kami. Kami bersyukur kalau darah-Mu Tuhan sudah menguduskan kami, sudah dicurahkan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Kau korbankan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau curahkan. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan-Mu sendiri Tuhan, yang Kau akan pakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan besar di depan kami Tuhan. Siapkan kami untuk pekerjaan-pekerjaan mulia yang Kau sediakan bagi kami. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Kau sediakan bagi kami di depan kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk darah-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dalam satu nama-nama ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita mau terus menjadi pendoa-pendoa buat bangsa kita, buat kota kita. Amin. Ya, kita mau mendengarkan pengumuman. Kita dapat menyaksikan di layar. Oh ya, silakan Pak. Atau ada dari jemaat yang mau membagikan kesaksian? Saya persilahkan. Oh iya, Ibu. Shalom semuanya. Saya memang ingin kesaksian dan senang bisa memandangnya wajah yang sudah lama tidak kumpul. Senang sekali kita bersyukur hari ini. Gak tahu ya, waktu kita dengar firman Tuhan tadi seperti apa kita menangkap, masing-masing pasti berbeda-beda ya. Saya pribadi sangat diberkati, jadi secara pribadi. Jadi waktu duduk pertama tadi juga, apa ya mau yang dibagikan hari ini gitu. Jadi ada seorang, dulu saya sebelum di Samarinda ini, di kota Depok, melayani pelajar-pelajar. Jadi sekolah-sekolah itu banyak saya layani seperti itu. Lalu komunitas-komunitas juga. Jadi anak kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, seperti itu. Sekitar 2 hari yang lalu, ada yang menjapri saya. Yang saya layani dulu SMP ini, sudah jadi ibu gembala di sebuah gereja, yaitu gereja GBI. Saya nggak tahu ibu gembala, pokoknya dia suaminya pendeta lah gitu ya. Ibu jadi gembala, jadi sudah jadi ibu pendeta lah. Dia japri saya, dia bilang gini, kakak, dia bilang, saya mimpi, dia bilang. Saya nggak bisa ceritakan mimpinya, karena serem mimpinya itu. Dia bilang, lalu saya mimpi ini sudah 2 kali kak. Udah sekali mimpi, lalu dia mimpi lagi. Akhirnya jadi mengalami ketakutan dalam mimpinya. Dan waktu cerita sama mamanya nangis-nangis gitu. Yaitu mimpi tentang bangsa kita gitu. Dia bermimpi tentang Indonesia. Dan mimpinya bukan, perhatian ya, kita tolong tenang. Dan dia mimpinya bukan 1 kali seperti itu. Saya kasih firman Tuhan sama dia, bilang jangan takut, saya bilang gitu sama dianya. Saya ketakutan kak, seorang ibu pendeta ketakutan karena mimpi 2 kali. Dan dibilang dia, serem kak, dibilang gitu. Tentang Indonesia, dibilang. Saya nggak bisa ceritakan apa bentuk mimpinya itu. Udah selesai, saya seperti biasa aja waktu menanggapi, tapi begitu selesai saya japrian sama dia, sampai saya bilang gini, kak, kami dulu namanya Joshua, pelayanan kami Joshua itu pelajar-pelajar, kami ada grupnya kak, ayo kita jumlah yuk, saya bilang, senang sekali, boleh kak, dia bilang itu, kita zoom yuk, saya bilang itu, kakak saya masukkan di grup ya, jangan dulu, saya bilang itu.
Begitu selesai, saya biasa. Tapi ada sesuatu yang mengejar hati saya untuk Indonesia. Saya nggak cerita kepada Ellison, nggak cerita. Saya tadi duduk, apa yang mau dibagikan hari ini ya? Seperti seseorang anak yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Saya tahu seperti apa Bapak kita, gitu ya. Saya tahu dia sangat ini dengan Tuhan. Dia nggak pernah memikirkan apa-apa, hanya tahu ya beriman, percaya sama Tuhan. Jadi waktu firman Tuhan tadi sampaikan, saya udah mau nangis gitu. Saya ingat ibu pendeta tersebut. Lalu kemarin saya menghubungi Cincia dan Etna. Saya menyampaikan, yuk kita hari-hari ini berdoa supaya kita semakin membangun hubungan rohani, saat teduh, pribadi, menikmati firman Tuhan, gini-gini. Ada sesuatu nih yang harus kita berdoa untuk bangsa kita. Saya menyampaikan itu, menggerakkan doa dan juga buat kita semua. Tapi saya belum cerita kepada gerakan doa, gerakan sahabat Tuhan. Saya berdiri di sini gitu ya. Kita semua mengejar hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi waktu saya japrian, saya biasa aja gitu. Tapi seperti ada yang mengejar saya, gitu ya. Ya, siapa tahu ini Roh Kudus. Sampai saya bilang tadi mau telepon Cincia seperti itu. Yuk kita mulai berdoa. Kita sering berdoa untuk terjadi kegerakan, jiwa-jiwa diselamatkan, tapi kita juga untuk berdoa Pak Jokowi. Akhirnya semenjak ini japri saya mulai lagi suka datang sama Tuhan. Dulu saya suka berdoa untuk bangsa-bangsa, saya sebutkan menteri-menteri yang bisa saya hafal gitu ya. Tapi saya bilang pejabat pemerintah Tuhan, saya bilang gitu. Tapi saya diberkati di firman Tuhan tadi, kita punya Allah. Amin. Dan kita punya Allah yang bisa bekerja untuk bangsa kita, amin. Apalagi untuk keluarga kita. Di sini, kalau ada untuk bangsa aja Allah peduli. Tadi firman Tuhan, kita baru perdana ibadah seperti ini. Kita tahu Tuhan membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan untuk kondisi bangsa. Saya nggak cerita. Kalau untuk bangsa Tuhan peduli, untuk keluarga Tuhan, keluarga kita juga Tuhan kita peduli, amin. Di sini ada suami istri yang sedang punya pergumulan. Kita pegang firman Tuhan tadi. Untuk bangsa aja Tuhan kau ada hadir. Apalagi juga untuk keluargaku, rumah tanggaku. Amin ya. Kita kejar nih. Tadi dibagikan untuk kita ada doa, kelompok-kelompok doa di Komsel. Kita bangkit lagi. Gimana hubungan suami istri dalam kesepakatan? Mulai yang anak-anak muda juga, yang karyawan-karyawan di sini. Kita melihat juga sesuatu yang beriman. Hari Minggu kemarin dibagikan tentang iman, gitu ya. Kita ke keluarga kita juga kita percaya Allah bekerja. Apa pergumulan kita? Saya sangat diberkati, saya tadi duduk itu udah nggak tahan Tuhan. Saya nggak cerita apa yang disampaikan oleh saya bilang terus dia adik saya gitu ya. Karena dia apa-apa selalu ini dengan saya sampai tahu mereka tetap ada grup yang dulu orang-orang yang selayani, padahal saya nggak tahu. Kami ada grupnya Kak, dia bilang itu. Kakak saya bikin gabung ya, saya bilang itu. Amin. Kita hari-hari ini sedang berdoa untuk hubungan pribadi yang semakin dekat. Saat teduh, tapi kita juga untuk mengejar, kita juga berdoa bagi bangsa kita, amin ya. Tadinya saya mau ngajak nyanyi, nggak usah deh. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Kalau kita sering tanya, kok bisa ya sama Bapak dengan Ibu? Ya iyalah, karena rohnya sama, roh Allah. Kita juga sebagai pasangan suami istri, pasti ketika Tuhan bicara kepada suami kita sebagai kepala rumah tangga, pasti Tuhan bicara kepada kita sebagai istri, sebagai penolong. Ketika roh Tuhan berbicara kepada istri sebagai penolong, pasti Tuhan berbicara yang sama kepada suami kita. Amin. Sehingga ada kesepakatan di dalam keluarga. Saya persilahkan Bapak Wanto untuk pengumuman. Puji Tuhan, shalom. Ya, sebelum saya memberikan pengumuman, saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua karena hari ini ibadahnya bisa on time. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua.
Ya, terima kasih karena kita belajar tertib dalam beribadah, datang tepat waktu, ya. Dan saya percaya kita semua menikmati Tuhan hari ini, amin. Baik, kita akan dengarkan pengumuman. Ya, silakan bisa sambil melihat di slide-nya. Ya. Pengumuman ibadah raya tanggal 3 April 2020, tahun 2022. Ya. Ya, ini pengumuman yang pertama, akan diadakan ibadah pemberkatan nikah kudus. Ya. Berikan tepuk tangan dulu. Ya. Pemberkatan nikah kudus antara Saudara Nober Andi dengan Rizky Arianti. Ya, orangnya yang mana ya? Adakah di sini orangnya? Oh, melambaikan tangan dulu yang di sini. Ya, yang di depan. Ya, ini yang akan diberkati dalam pernikahan kudus. Ya, harinya colong diingat ya, hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 9 April. Ya, hari Sabtu tanggal 9 April. Jamnya jangan salah. Jam 9 pagi. Bertempat di GKII Mazmur ya. Mazmur Temindung di Jalan DI Panjaitan. Ya. Nanti akan di Sherlock kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu. Dan setelah acara pemberkatan nikah dilanjutkan dengan acara resepsi pada pukul 12.30. Ya, bertempat di gedung UPTD Pelatihan Koperasi di Jalan DI Panjaitan. Ya, berseberangan dengan gereja GKI Temindung. Ya. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, ya, akan diadakan pentabisan diaken, ya, ya, pada tanggal 10 April ya, hari Minggu tanggal 10 April pada ibadah pertama, ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk calon-calon diaken yang akan diangkat, ya. Ya, karena gereja kita perlu banyak pelayan-pelayan yang siap untuk mengerjakan seluruh pekerjaan Tuhan di Samarinda, amin. Ya, kita doakan untuk para calon-calon diaken sehingga mereka menjadi orang yang satu hati, ya, satu visi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, yang ketiga, ya, setiap hari Sabtu itu ada ibadah Tom Community, ya, yang diadakan di tempat ini, ya, yang biasanya diadakan jam 7 malam, ya, itu akan diubah ke jam 5 sore, ya, di tempat ini juga. Jadi tolong diingatkan bagi saudara yang mungkin punya teman, punya kenalan yang bekerja, ya, belum memiliki komunitas, bisa diarahkan untuk hadir di acara Tom Community, ya. Jam 5 sore, tempatnya di tempat ini di lantai 2. Nah, yang berikutnya, ya, terus dukung dalam doa dan juga dana kita untuk penyelesaian tempat ibadah kita di Jalan Perjuangan, ya. Kami mengingatkan terus untuk seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk terlibat, ya, dalam pengumpulan dana untuk pembangunan tahap awal, ya, untuk tempat ibadah kita sambil menunggu IMB, ya, Pak Ketua, ya, IMB, ya, karena memang nggak lama lagi IMB-nya keluar. Jadi di grup GKKDN Kristo sudah digulirkan list dana. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, ya, silakan mengisi, ya, berdoa kepada Tuhan seberapa yang memang Bapak Ibu bisa berikan untuk pembangunan ibadah kita ini. Yang berikutnya, ya, hari Rabu akan diadakan ibadah komsel gabungan untuk komsel keluarga, ya. Hari Rabu komsel gabungan, komsel keluarga, untuk tempatnya di tempat ini, ya, di lantai 2. Ibadah dimulai jam 7 malam. Tapi diharapkan untuk Bapak Ibu semua hadir sebelum jam 7. Ya, jangan jam 7 baru berangkat dari rumah. Jam 7
itu di tempat ini ya, bukan jam 7 berangkat dari rumah. Ya, jam 7 sudah di tempat ini. Amin. Ya, oke, kita semua sepakat. Ya, pengumuman berikutnya. Selamat kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan April tanggal 3 sampai dengan 9 April. Ya, saya lihat di situ ada Miftahul Hidayah. Pada tanggal 5 April. Tanggal 5 April ada Ibu Dewi, istri Bapak Charles. 7 April ada Hervina, ya Mama Ibu Pipin ya, 8 April, dan Citra Anggraini 8 April. Selamat kepada yang berulang tahun, ya semakin diberkati Tuhan, berikan hikmat Tuhan dan semakin dewasa dalam pertumbuhan rohaninya, dan kita sama-sama menyelesaikan garis akhir kita. Oke. Yang terakhir, ya, saya tahu bahwa ini adalah ibadah perdana kita dan baru pertama kali juga kita semua beribadah pada pagi hari ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin ya baru bergabung bersama-sama kami di ibadah GKKDN Kristo, bisa bangkit berdiri kalau ada. Ada? Puji Tuhan ada? Ya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan kanan kirinya. Berikan dengan antusias, bisa berikan salam, katakan selamat datang. Kita ada keluarga Allah. Ada yang baru? Ya, mungkin yang baru datang, Bapak. Oh, silakan berdiri. Ya, puji Tuhan, silakan berikan salam, katakan selamat datang. Ya. Ya, kami sangat bersukacita atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama GKKDN Kristo Samarinda. Kami mengharapkan untuk minggu depan bisa kembali beribadah bersama-sama kami kembali di tempat ini jam 8 pagi on time. Oke. Ya, demikian pengumuman untuk hari Minggu ini. Semoga bisa memberkati kita semua. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan lagi? Ada video yang mau ditampilkan? Satu pengumuman lagi ya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKDN Kristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Jemaat, kita mulai membaca firman, karena dari firman itu kita lebih lagi mengenal Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Dimulai besok. Dari kemarin, dari hari ini yang belum mulailah dari hari ini. Mulai dari 3 pasal dan begitu seterusnya. Jadi 1 tahun kita selesai membaca
Membaca apa? Alkitab. Membaca Alkitab, mencintai firman-Nya. Ya, Bapak Ibu. Ya, ingatkan suaminya, ingatkan istrinya, ingatkan anak-anaknya, ingatkan sahabatnya. Ya, apa tadi himbauan dari gerakan mencintai firman? Membaca firman. Dimulai kapan? Hari ini yang belum mulai. Yang sudah mulai dari kapan? Dari kemarin. Ya, berapa pasal per hari? 3 pasal minimal ya. Kalau mau 10 pasal nggak apa-apa. Tapi satu ya yang mau diingatkan, tidak hanya membaca tapi merenungkan. Tidak hanya merenungkan, tidak sampai merenungkan tapi melakukan dengan setia. Amin. Kita mau kumpulkan persembahan. Persembahan umum, persembahan misi, persembahan pembangunan gereja. Kita mau mengembalikan juga kepada Tuhan persembahan persepuluhan. Kita mau berikan yang terbaik, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan berikan untuk keluarga kami. Untuk kami melalui pekerjaan kami, melalui usaha yang kami lakukan. Tuhan, kami mau mengembalikan persembahan persepuluhan kami, 10% dari penghasilan kami kepadamu Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan misi, persembahan pembangunan gereja Tuhan, persembahan syukur kami kepadamu. Kami tahu ketika kami memberi, kami tidak akan kekurangan karena Allah kami adalah Allah sumber berkat di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami memberikan yang terbaik, kami memberikan dengan sukacita dan dengan hati yang bersorak-sorai kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Bangkit berdiri. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dan selamanya.
biasa dalam kehidupan keluarga kami. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau luar biasa Tuhan. Tidak sedikit pun hati kami ragu Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau menunjukkan kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. yes Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bapa Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa,
Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau bisa memberitakan firman-Mu kepada kami. Engkau menyatakan kepada kami Tuhan apa yang Engkau ingin rindukan terhadap kami. Engkau ingin membangkitkan kami Tuhan menjadi umat-Mu Tuhan, yang mengambil bagian Tuhan dalam pengurapan-Mu Tuhan untuk berdoa bersyafaat bagi bangsa kami. Untuk kami menjadi orang-orang pemenang Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang bisa memenangkan pertandingan ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyediakan bagi kami untuk kami bisa berkemenangan hari demi hari. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami pada hari ini kami sudah menyediakan yang terbaik bagimu. Kami sudah menyediakan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami sudah menyediakan Tuhan apa yang perlu untuk pekerjaan-pekerjaanmu Tuhan. Kami sudah memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan dari apa yang kami bisa persembahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi apa yang kami persembahkan Tuhan. Engkau yang menguduskan Tuhan, memakai semuanya ini Tuhan untuk keperluan nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Ini kami pakailah kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah anugerah-Mu Bapa itu yang turun atas kami semua. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan Yesus itu yang menaungi kami, menyelimuti kami dan membawa kami untuk kami masuk dalam melakukan seluruh kehendak-Mu. Dan bawa kami Bapa untuk kami terus Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Untuk kami mentaati firman-Mu sehari demi hari, setiap hari Tuhan. Dari hari demi hari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau yang terus menyertai seluruh kehidupan kami Tuhan, dalam seluruh keluar masuk kami Tuhan. Dalam seluruh apa yang kami lakukan Tuhan, dalam aktivitas kami. Dalam apa yang kami lakukan Tuhan. Baik ketika kami keluar maupun masuk Tuhan. Ketika kami menjalankan pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sertai kami seluruhnya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami arahkan diri kami kepada Engkau. Engkau yang menyertai kami dan menjagai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam kanan kiri saudara. Katakan Tuhan berkati.